Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di dalam pertemuan ke-10 ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode laba kotor untuk mengestimasi biaya persediaan. Nah, untuk laba kotor itu ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama adalah presentasi laba kotor ya. Diestimasikan berdasarkan pengalaman sebelumnya dan disesuaikan dengan perubahan yang telah diketahui. Nah, yang kedua adalah estimasi laba kotor dihitung dengan cara mengalihkan estimasi persentase laba kotor dengan penjualan bersih aktual. Yang ketiga adalah estimasi harga pokok penjualan dihitung dengan cara mengurangkan laba kotor dari penjualan aktualnya. Jadi kalau misalnya sudah diketahui laba kotornya gitu ya. Nah, laba kotor itu kan juga kalian sudah diajarkan ya di pertemuan sebelum-sebelumnya bagaimana mencari laba kotor. Mungkin juga di dasar akuntansi diajarkan bagaimana mencari laba kotor gitu ya. Di pertemuan di mata kuliah sebelumnya ya, itu namanya dasar akuntansi, itu diajarkan dengan diajarkan cara bagaimana menghitung laba kotor ya. Jadi laba kotor itu akan laba sebelum pajak gitu ya. Jadi kalau ada penjualan dikurangi dengan biaya-biaya, nah itu akan menjadi laba kotor ya. Lalu yang keempat adalah estimasi harga pokok penjualan dikurangkan dari nilai aktual barang tersedia untuk dijual untuk menentukan estimasi nilai persediaan ya. Nah, contoh ya, untuk di sini ada persediaan ya, persediaan 1 Januari itu $57, pembeliannya 180 gitu ya. Kemudian ada penjualan Januari sebesar 250.000 ya. Nah, estimasi harga pokok penjualan ya nanti akan dikurangkan dengan estimasi persediaan ini ya pada tanggal 31 Januari. Nah, metode laba kotor berguna untuk mengestimasikan persediaan untuk laporan keuangan bulanan atau kuartalan dalam sistem persediaan periodik. Ya, yang pertemuan sebelumnya juga sudah diajarkan bagaimana mencari laba kotor dari pembelian dan penjualan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang cara kita bagaimana kita menghitung atau menganalisa ya perputaran persediaan. Nah, nanti di sini diketahui ya, ada 2 perusahaan ya, yaitu Supervalu dan Zale gitu ya. Ini contoh saja di mana harga pokok penjualannya itu sudah ditentukan di situ, lalu ada persediaan ya. Persediaan itu ada di awal tahun berapa, kemudian akhir tahunnya berapa, totalnya berapa, kemudian rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, ini sudah diketahui. Nah, kita lihat di sini, kegunaan dari perputaran persediaan adalah mengukur hubungan antara volume barang yang dijual dan nilai persediaan yang disimpan selama periode tertentu ya. Nah, kemudian apa saja yang mengakibatkan kesalahan pencatatan persediaan? Jadi bisa saja ya human error ya, karena kan yang namanya kita bekerja gitu ya, apalagi menghitung ya, itu mungkin saja terjadi kesalahan gitu ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kesalahan ya. Nah, kesalahan dalam mencatat jumlah persediaan barang akan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan gitu ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang mungkin hanya berpengaruh pada periode yang bersangkutan atau mungkin mempengaruhi juga periode-periode berikutnya ya. Nah, kesalahan-kesalahan ini bila diketahui harus segera dibuat koreksinya, baik terhadap rekening real maupun rekening nominal. Rekening real itu adalah
rekening-rekening yang berada di laporan neraca ya. Rekening nominal adalah rekening-rekening yang ada di dalam laba rugi. Ya, seperti itu. Nah, rekening-rekening atau nama-nama akun ya, itu kita bisa sebut sebagai rekening ya. Nah, kita lihat di sini ya, pengaruh kesalahan pencatatan persediaan terhadap laporan laba rugi. Nah, jika kita melakukan kesalahan persediaan, contohnya persediaan yang awalnya terlalu rendah, harga pokoknya terlalu rendah, maka di laba bersihnya itu nanti terlalu tinggi, gitu ya. Nah, jika kita melakukan persediaan awal terlalu tinggi, lalu harga pokoknya terlalu tinggi, maka kebalikannya, laba bersihnya terlalu rendah. Kemudian untuk kesalahan persediaan berikutnya adalah jika kita melakukan kesalahan di mana menghitung persediaan akhirnya terlalu rendah, lalu harga pokoknya terlalu tinggi, maka laba bersihnya nanti terlalu rendah. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan perhitungan persediaan akhir terlalu tinggi ya, kesalahannya, kemudian harga pokoknya menghitungnya kita juga terlalu rendah ya. Jadi kebalikannya, yang akhirnya tinggi, yang persediaan akhirnya terlalu rendah, maka nanti otomatis ya laba bersihnya akan terlalu tinggi. Gitu ya. Jadi ini akan tidak. Kenapa laba bersih kalau misalnya terjadi kesalahan itu kan jadinya tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya gitu ya untuk persediaannya ya. Jadi karena kan kalau kita buat laporan keuangan itu kan nanti akan di akan di ini ya di pertanggungjawabkan gitu ya perhitungannya. Oke, selanjutnya adalah berikutnya adalah selain mempengaruhi laporan rugi laba, kesalahan yang akan muncul itu akan mempengaruhi laporan neraca. Ya. Nah, kita lihat di sini. Contohnya untuk kesalahan persediaan akhir ya. Jika terlalu tinggi, maka kemudian aktifannya terlalu tinggi, kewajibannya tidak ada, maka modalnya terlalu tinggi, ya. Nah, jika kesalahan persediaan akhirnya terlalu rendah, aktifannya terlalu rendah, lalu nilai kewajibannya tidak ada gitu ya, maka modalnya akan terlalu rendah ya. Jadi kalau misalnya persediaan akhirnya terlalu tinggi, itu nanti pengaruhnya kesalahan persediaan akhir akan di aktiva dan modal. Kalau di kewajiban tidak ada ya, tidak ada pengaruhnya, tetapi kewajiban itu hutang ya. Tetapi kesalahan persediaan akhir ini akan mempengaruhi aktiva dan modal. Ya, aktiva itu kan segala aset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aktiva lancar maupun aktiva tidak lancar gitu ya. Kemudian, untuk menilai sebuah persediaan ya, suatu persediaan ya, kita menggunakan untuk menghitung rasionya, analisisnya ya, analisa keuangannya, kita menggunakan rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ya. Nah, rasio perputaran persediaan adalah sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan HPP dalam persediaan rata-rata untuk suatu periode. Ya. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur rata-rata dari persediaan diputar dalam suatu periode. Artinya, rasio ini mengukur berapa kali perusahaan menjual total persediaan rata-rata sepanjang tahun. Ya. Nah, rasio ini akan menjadi sebuah indikator yang baik dalam menentukan nilai kualitas persediaan dan pembelian yang efektif dalam manajemen persediaan. Sehingga kalau manajer ya mau menentukan bagaimana perusahaan melakukan pembelian yang efektif atau menentukan nilai kualitas persediaan, itu harus melakukan perhitungan-perhitungan tertentu, yaitu dengan menggunakan rasio. Nama rasionya adalah inventory turnover atau rasio perputaran persediaan. Ya. Nah, dalam rasio perputaran ada rumus yang perlu dipahami, yaitu
dengan membagi harga pokok penjualan untuk suatu periode dengan rata-rata persediaan untuk periode tersebut. Ya, rumusnya seperti itu. Jadi rumus turnover ratio atau rasio perputaran persediaan adalah penjualan dibagi rata-rata persediaan. Ya, nah average inventory atau rata-rata persediaan dihitung dengan cara menambahkan persediaan awal dan persediaan akhir lalu dibagi 2. Ya, sehingga nanti akan menghasilkan rata-rata persediaan. Jadi kalian harus hitung dulu nih persediaan awal berapa, persediaan akhirnya berapa. Kan ketika kalian ada di pertemuan sebelumnya, itu kan ada ya persediaan awal yang ketika kalian melakukan perhitungan dengan metode LIFO, FIFO, itu kan diketahui tuh ya di dalam tabel mana persediaan awal, mana persediaan akhir. Nah, itu ditambahkan ya lalu dibagi 2. Ya. Nah, kemudian rumus rasio itu juga dapat ditulis ya. Penjualan dibagi persediaan awal ditambah persediaan dibagi 2. Ya, itu boleh ditulis seperti ini atau boleh ditulis hanya seperti ini saja gitu ya. Nah, kita lihat di situ ya. Sebuah contohnya ya. Sebuah toko yang menjual sebuah komputer lalu melaporkan biaya pokok penjualannya. Nah, pada laporan rugi laba yaitu sebesar 100 juta ya. Persediaan awal dari toko tersebut ya adalah 300 juta. Persediaan akhirnya 200. Lalu, berapakah rasionya dari toko komputer tersebut? Nah, jadi diketahui penjualannya 100, persediaan awal 300, persediaan akhirnya 200 ya. Maka rasionya adalah penjualan tadi ya 100 juta dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Jadi 100 juta dibagi 300 juta ditambah 200 juta ya. Jadi 500 juta dibagi 2. Gitu ya. Nah, sehingga nanti hasil dari 100 juta dikurangkan dengan rata-rata persediaan itu menjadi 0,6 kali. Ya. Nah, pastikan untuk menemukan informasi sesuai dengan data statistik dengan bidang industri. Karena dengan adanya data yang benar gitu ya, kita mau melihat bagaimana peringkat perusahaan dalam hal perputaran persediaan dibandingkan dengan para kompetitor dalam bidang yang sama. Ya, nah, rekomendasi terbaik adalah rekomendasi yang disarankan oleh para accounting dalam perusahaan. Nantinya, para accounting akan memberikan informasi terkait apakah angka perputaran perusahaan persediaan dalam perusahaan kamu baik atau tidak, gitu ya. Jadi, kalau kita mau membandingkan apakah rasio perputaran kita baik, kita bisa membandingkan dengan dengan perusahaan yang jenisnya sama. Misalnya kalian jenis perusahaan itu adalah perusahaan dagang, di mana misalnya dagangnya dagang sepatu misalnya ya, produksi sepatu gitu loh. Nah, kalian harus menggunakan data yang data perusahaan untuk sebagai pembanding ya. Itu dengan data perusahaan yang sukses ya. Jadi yang kira-kira sudah nama perusahaan tersebut ya sebagai kompetitor kita atau sebagai pesaing kita tuh dia tuh sudah cukup namanya terkenal lah gitu ya, sudah penjualan juga bagus. Nah, kita bisa membandingkan perusahaan kita dengan perusahaan tersebut. Bagaimana turnover-nya? Apakah di bawah ataukah di atas itu? Jadi kalau misalnya, nah nanti kan kalian kan pasti punya ada namanya accounting ya, internal audit atau internal accounting lah. Mereka nanti akan menganalisa, artinya mereka membantu dalam menganalisa rasio tersebut sehingga akan dijadikan referensi apakah ini bagus atau tidak perputaran itu ya. Nah, jadi kan kalau misalnya itu ketahuan bagus ya berarti efektif pembeliannya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ya harus dirubah lagi strateginya ya. Nah, kemudian dalam menghitung rasio perputaran persediaan ya, jadi kita harus perlu diingat juga bahwa setiap usaha maupun bisnis memiliki inventory turnover yang berbeda. Ya, contoh
Perputaran persediaan yang dialami sebuah perusahaan atau bisnis yang bergerak dalam bidang konsumsi seperti beras atau sembako tentu akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perputaran persediaan dari perusahaan yang menjual mobil mewah. Karenanya, apabila kalian ingin melakukan perbandingan pada inventory turnover bisnis dengan kompetitor, pastikan bisnis tersebut adalah bergerak dalam industri yang sama dan kamu juga bisa menentukan best position atau posisi terbaik dalam fase tersebut agar dapat melihat sekaligus mengamati perkembangan bisnis ya. Nah, dengan mengetahui rasio perputaran persediaan barang dagangan ya, kamu akan lebih mudah untuk membuat keputusan saat membeli persediaan berikutnya gitu ya. Jadi efektif atau tidaknya akan membeli persediaan berikutnya gitu ya, sehingga nanti ketika sudah ada persediaan berikutnya, kalian akan membeli persediaan berikutnya, maka kalian akan bisa mengetahui bahwa itu efektif atau tidak. Pembelian yang kalian lakukan itu baik atau tidak, artinya sudah sesuai nggak sih dengan kebutuhan gitu loh ya, seperti itu. Nah, demikian presentasi atau materi paparan dari saya hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya ya. Semoga kalian bisa memahami bagaimana cara menghitung tadi ya, khususnya untuk rasio persediaan tersebut ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.